Bayangkan kalian berdiri di tengah padang tandus yang panas dengan reruntuhan batu besar menjulang di sekeliling. Disinilah ribuan tahun yang lalu berdiri sebuah kekaisaran yang begitu perkasa hingga namanya mengguncang dunia, Persia. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar kisah masa lalu yang berdebu. Ini adalah perjalanan panjang sebuah negeri yang terus berubah, bertahan dan bangkit dari kerajaan kuno, revolusi berdarah, hingga menjadi pusat kontroversi dunia modern. Kita akan menyusuri jejak Iran dari masa jaya sampai era nuklir. Sebelum dikenal sebagai Iran, tanah ini dihuni berbagai suku bangsa Indo-Iran yang hidup di dataran tinggi Persia. Mereka bukan hanya pengembala biasa, tapi perlahan-lahan mulai membangun sistem sosial, mengenal pertanian, dan menciptakan budaya lokal yang khas. Salah satu kota tertua yang ditemukan di sini adalah Susa, yang bahkan udah berdiri sejak 4000 sebelum Masehi dan pernah jadi pusat kekuasaan bangsa Elam. Disinilah cikal bakal dari peradaban Persia berkembang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan percampuran budaya dan strategi. Tahun 550 sebelum Masehi, nama seorang pria muncul sebagai tokoh penting dunia, Cyrus the Great. Dialah pendiri Kekaisaran Achaemenid, kerajaan Persia pertama yang berhasil menyatukan 3 benua, Asia, Afrika, dan Eropa. Di bawah kekuasaannya, Persia menjadi imperium multikultural dengan sistem birokrasi canggih dan toleransi beragama yang luar biasa untuk zamannya. Bahkan, deklarasi Cyrus disebut sebagai cikal bakal hak asasi manusia pertama di dunia. Bayangin, 2500 tahun lalu Persia udah punya konsep hak asasi manusia. Sementara banyak bangsa lain masih terjebak dalam feodalisme brutal. Setelah Cyrus, kekuasaan Persia dilanjutkan oleh Darius dan Xerxes, 2 raja yang namanya melegenda. Mereka memperluas wilayah, membangun ibu kota megah Persepolis, dan menciptakan sistem jalan yang menghubungkan ribuan kilometer. Tapi kejayaan ini juga mengundang musuh besar, Yunani. Perang Yunani-Persia jadi titik balik penting. Walaupun Persia sempat menguasai Athena, mereka akhirnya mundur dan kekaisaran pun mulai melemah. Inilah awal dari retaknya kejayaan Persia kuno. Tahun 330 sebelum Masehi, datanglah badai besar dari barat, Alexander the Great. Dalam waktu singkat, ia menggulingkan kekuasaan Persia dan membakar Persepolis. Persia jatuh, bukan hanya secara militer, tapi juga secara budaya. Tapi meski secara resmi berada di bawah kendali Yunani, identitas Persia tak pernah benar-benar hilang. Bahkan di bawah pemerintahan Selyukid dan kemudian Parthia, nilai-nilai lokal tetap hidup. Persia memang bisa ditaklukkan, tapi tak bisa dimatikan. Tahun 224 Masehi, lahirlah dinasti Sasanid yang dianggap sebagai kebangkitan kedua Persia. Mereka berhasil menyatukan kembali tanah-tanah leluhur dan menantang kekuasaan Romawi di barat. Agama Zoroastrianisme dijadikan resmi, dan seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur berkembang pesat. Ini adalah masa keemasan terakhir Persia sebelum dunia berubah drastis dengan kedatangan Islam. Tahun 651 Masehi, pasukan Arab Muslim menaklukkan Persia, menandai runtuhnya Sasanid dan lahirnya transformasi besar-besaran. Islam menyebar dengan cepat, tapi uniknya Persia tak pernah sepenuhnya Arab. Bahasa Arab memang jadi bahasa agama, tapi Persia tetap mempertahankan bahasa Farsi, seni sastra, dan tradisi lokal. Justru banyak pemikir Islam terhebat lahir dari Persia. Avicenna, Ibnu Sina, Al-Farabi, dan Omar Khayyam. Persia berubah jadi pusat peradaban Islam, bukan sekedar jajahan. Tahun 1501, muncul dinasti Safawid yang mengubah wajah Iran secara permanen. Mereka menjadikan Syiah sebagai agama resmi negara. Ini bukan cuma keputusan teologis, tapi juga strategi politik untuk membedakan diri dari Kekhalifan Sunni Ottoman di barat dan Mughal di timur. Di era ini, lahir budaya Persia modern, dari arsitektur megah, seni karpet, hingga filsafat dan musik. Tapi keputusan ini juga menanamkan benih konflik sektarian yang bertahan sampai hari ini. Masuk abad ke-17 dan 18, dinasti Qajar menghadapi tantangan besar, imperialisme Eropa. Inggris dan Rusia mulai mengincar Persia karena posisinya yang strategis dan kekayaan alamnya. Pemerintahan yang lemah membuat Persia kehilangan banyak wilayah, hutang membengkak dan rakyat mulai tidak percaya pada monarki. Gerakan nasionalisme mulai tumbuh, bibit revolusi mulai ditanam. Tahun 1925, Reza Shah naik tahta dan mendirikan dinasti Pahlavi. Ia melakukan modernisasi besar-besaran, membangun infrastruktur, sekularisasi hukum, dan pendidikan ala barat.
Tapi modernisasi ini datang dengan tangan besi. Banyak pihak yang ditindas, terutama ulama dan oposisi politik. Iran terlihat maju di luar, tapi retak di dalam. Dan saat minyak mulai jadi rebutan dunia, posisi Iran makin rumit. Tahun 1953, Perdana Menteri Mohammad Mossadegh mencoba menasionalisasi minyak Iran. Hal ini membuat Barat, khususnya Inggris dan Amerika, marah. CIA kemudian melancarkan operasi rahasia untuk menggulingkan Mossadegh dan mengembalikan Syah ke tampuk kekuasaan. Ini jadi luka besar di sejarah Iran yang membekas hingga kini. Rakyat tahu bahwa demokrasi mereka dihancurkan oleh campur tangan asing, dan dendam itu pelan-pelan mendidih. Tahun 1979, rakyat Iran akhirnya meledak. Dipimpin oleh Ayatollah Khomeini, miliaran orang turun ke jalan, menuntut akhir dari rezim Syah. Revolusi ini bukan sekedar pergantian pemimpin. Ini adalah revolusi ideologi. Iran berubah total menjadi Republik Islam. Syariah diberlakukan, perempuan diwajibkan berhijab, dan Barat jadi musuh utama. Iran memasuki babak baru yang sangat berbeda dari masa lalunya yang plural dan kosmopolitan. Tak lama setelah revolusi, Iran diserang oleh Irak yang dipimpin Saddam Hussein. Perang brutal selama 8 tahun ini menewaskan lebih dari 1 juta jiwa dan meninggalkan luka sosial yang dalam. Iran makin mengisolasi diri, tapi juga makin keras kepala. Dari sinilah muncul ambisi nuklir, bukan untuk menyerang, tapi sebagai simbol kedaulatan dan kekuatan. Barat makin curiga, sanksi ekonomi mulai dijatuhkan. Hari ini, Iran adalah negara yang kontradiktif. Di satu sisi, ada generasi muda yang melek teknologi, kritis dan ingin perubahan. Di sisi lain, ada pemerintahan teokratik yang tetap berpegang pada nilai-nilai revolusi. Protes demi protes terus muncul, terutama setelah insiden Mahsa Amini tahun 2022 yang memicu gelombang kemarahan rakyat. Tapi Iran tetap jadi pemain penting di Timur Tengah. Dari pengaruhnya di Suriah, Irak, Lebanon, sampai konflik dengan Israel dan US. Sejarah Iran bukan cuma kisah bangsa yang tua. Ini adalah cerita tentang bangsa yang selalu bertahan meski berkali-kali dihancurkan. Dari kekaisaran kuno, revolusi hingga teknologi nuklir, Iran adalah simbol kompleksitas dunia modern. Antara agama dan negara, antara barat dan timur, antara masa lalu dan masa depan. Menurut kalian, apakah Iran akan tetap jadi kekuatan global di abad 21? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan cerita sejarah kelam selanjutnya.